semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang skenario breakout ya yang ada di ebook. Skenario ini cukup bagus ya untuk meningkatkan peluang kita profit, teman-teman ya. Tapi skenario ini harus disesuaikan sekali lagi dengan satu kondisi market, kemudian tren dan momentum ya. Itu harus disesuaikan. Dan lokasi dari kemunculan breakout ini ya. Kalau breakout muncul di middle Bollinger Band, tentunya harus ada konsolidasi yang cukup panjang terlebih dahulu. Oke, kita bahas skenario breakout. Sebelum terjadi breakout, tentu ada yang namanya konsolidasi. Ini harus ada sebelum terjadi breakout. Kemudian setelah terjadi konsolidasi akan muncul pola breakout. Dengan pola breakout ini harapan kita atau ekspektasi kita adalah penerusan tren. Kemana breakout itu arahnya, trennya akan arah ke sana ya. Jadi penerusan tren. Untuk melakukan penerusan tren ini, untuk entry setelah pola breakout bisa, tetapi harus dengan rejection ya. Dengan konfirmasi rejection kita bisa entry penerusan tren. Jika tidak, maka jangan entry karena akan menghasilkan retracement candle di mana akan berlawanan dengan apa dari ekspektasi kita. Kita ekspektasinya, contoh breakout bearish, kita ekspektasinya bearish, ternyata muncul candle kecil bullish yang merupakan retracement. Itu yang kadang menjadi jebakan bagi kita. Nah, untuk mencari rejeksi ini tentu harus menemukan yang namanya resistennya. Kalau ini bearish, kalau support dia berarti breakout bullish ya. Menemukan SNR-nya. Nah, untuk satu candle, SNR itu ada di 50% body dari candle ya. Ada di 50% body. Kalau candlenya biasa ya, candlenya katakanlah normal ya. Normal breakout ya, artinya breakout tidak terlalu panjang ya. Karena kalau breakout terlalu panjang, bisa jadi ini adalah memang tekanannya kuat ya, apalagi ini Marubozu ya, tekanannya kuat, atau memang dia akan melakukan retracement ya, atau memang sudah lemah ya. Jadi di sini kalau breakout yang break candlenya kayak gini, ini lebih baik jangan entry dulu ya. Kenapa begitu? Karena kita nggak tahu setelah di sini konsolidasi, katakanlah di sini konsolidasi ya dalam box, kemudian dia break panjang begini ya. Satu, dia memang strong, bisa jadi. Dua, dia memang candle penghabisan ya, artinya dia breakoutnya habis-habisan ya, sehingga dia lemah jadinya. Jadi dia membutuhkan retracement. Itu kadang kita terjebak di sini ya. Ini kita lihat breakout dan kita sell di sini, malah dia retracement ya. Nah, untuk memastikan ini lebih baik tunggu dulu. Kalau memang candlenya seperti ini, kalau ada rejeksi, carilah rejection di 50% body candle ini ya. Kalau dia ke atas, reject lagi ke bawah, kita bisa entry penerusan tren. Tetapi kalau candlenya besar begini lebih baik jangan ya. Karena bisa jadi dia akan membentuk candle bullish sampai di 50% ini. Karena kenapa? Karena ini udah penghabisan, habis-habisan sellernya di sini ya. Tapi kalau candlenya masih dalam ranah yang cukup elegan ya, artinya candle elegan itu candle yang ya normal ya, breakoutnya normal gitu, jadi tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek ya. Kita bisa entry penerusan tren juga di 50% body ketika ada rejection. Biasanya kalau dia breakout ya dan ingin membuat candle bearish selanjutnya, biasanya candle bearish yang tercipta adalah candle HPT ya, atau candle yang memang kuat ketika breakoutnya ada rejection ya. Jadi biasanya akan terbentuk candle seperti ini ya teman-teman ya, minimal ya, hammer begini, bearish hammer ya, ketika di sini ada rejection di 50% body. Untuk lebih amannya kita tunggu di 50% body aja ya.
Karena bisa jadi juga di sini di bawah ini ya, tentu saja kalau Fibonacci ini adalah level di 23 ya, level 23,6. Bisa juga rejection di sana. Tergantung di mana kita melihat rejection ya. Karena ada dua itu aja, dari 23,6 sampai 50%. Kalau itu dilewati di atas 50%, ya jangan, karena itu bisa jadi konsolidasi ataupun reversal ya. Oke. Ini sampai di sini tadi. Nah, di retracement ini biasanya kita melihat pressure, teman-teman ya. Pressure itu apakah selling pressure atau buying pressure, ditandai dengan adanya ekor atau wick candle. Nah, katakanlah doji ya. Katakanlah di sini bearish. Kemudian kita melihat ada doji. Ada doji. Dan pastikan ini kondisi marketnya strong ya. Katakanlah di sini deviasi dari dua deviasi Bollinger Band ya. Maka ini menunjukkan selling pressure. Kenapa? Karena dari 50% dia udah reject ya. Dia menghasilkan doji. Dan candle selanjutnya biasanya akan reject di sepertiga ya. Sepertiga sampai setengah dari doji ini ya. Sekitar sini dia reject. Dia akan mampu ke atas. Dan ketika ada reject ke bawah, reject itu adalah impuls ya, pergerakan yang cukup signifikan ya, turun, maka kita bisa entry dengan harapan di sini akan membuat candle bearish yang lebih atau candle bearishnya akan melebihi openingnya ini. Dan kita usahakan entry-nya sampai batasnya di sini ya. Tapi memang kalau menunggu rejection, kita biasanya akan dilempar agak ke bawah sedikit ya. Tapi kalau memang tekannya kuat, kita masih bisa profit. Biasanya seperti itu. Oke, di sana kita melihat pressure. Kemudian setelah melihat pressure, kita konfirmasi rejection. Kalau rejeksi ada, yes, maka kita open penerusan trend. Kalau tidak, maka jangan ya. Karena bisa jadi indikasi konsolidasi, kemudian reversal. Konsolidasi maksudnya di sini bisa terjadi doji lagi ya. Seperti itu. Atau kalau tekanannya trennya udah downtrend begini, ya kalau dia ke atas bisa kita entry di atas opening price ya, tanpa menunggu rejection. Kalau kita yakin ya, kalau enggak ya jangan, tunggu rejection. Dan pola breakout biasanya menciptakan juga fake breakout. Kalau pola fake breakout seperti ini memang agak susah ya, karena dia sekalinya dia breakout, dia langsung balik breakout sampai ke opening price lagi. Dan ini caranya melihat adalah kita hanya berpacu pada 50% body candle breakout. Kalau 50% bodinya ditembus, ya jangan ya. Karena bisa jadi itu adalah fake breakout dalam bentuk kalau bullish dia piercing line, kalau bearish dia dark cloud cover ya. Bisa jadi seperti itu. Dan lebih baik kita jangan entry di hal-hal yang seperti itu ya, karena itu tidak bisa kita prediksi apakah dia memang ke atas atau memang itu hanya sebagai retracement. Karena ada retracement di atas 50% body, ada. Dan itu agak susah kita prediksi karena tanpa rejection. Jadi rejeksi ini atau pergerakan impuls di awal 28 detik pembelian ya, kalau time frame 1 menit, itu sangat berguna untuk memberikan konfirmasi akhir. Setelah pressure, setelah retracement, setelah analisa market, momentum, trend ya. Ini adalah yang terakhir. Kalau ini ada, entry. Oke teman-teman, sepertinya itu aja ya. Karena skenario breakout itu sama dengan skenario penerusan trend. Kemudian skenario reversal itu sama dengan fake breakout ya. Jadi apalagi ya. Dan fake breakout sama dengan reversal ya. Jadi udah mengcover semuanya rasanya ya. Cuma memang di sini perlu diperhatikan bagaimana kita mengenali candle retracement ya, dan bagaimana kita mengenali pressure, dan bagaimana kita mengenali rejection di awal dari pembelian ya, di 28 detik itu. Kalau nggak ada rejection biasanya ya kita jangan entry. Nah biasanya ada rejection, ada tanpa ya. Itu yang membuat kita menjadi bimbang kadang-kadang ya, karena memang ya pergerakan market tidak bisa
diprediksi 100% gitu. Memang analisa kita seperti ini. Katakanlah di sini ada bearish engulfing ya, bearish engulfing. Nah kadang-kadang price langsung seperti ini aja ya, tuh dia langsung ke bawah. Dan kalau seperti ini memang agak riskan sih. Ini memang rejection tapi dalam bentuk impuls ya. Artinya dia nggak ke atas, nggak mencari resisten di sini, tapi dia membuat impuls ya dari sini. Karena memang tekanannya kuat, itu bisa terjadi. Tapi yang begini agak beresiko. Kenapa? Karena kadang-kadang hal yang begini di awal pembelian dia ke bawah dan di akhir pembelian dia menyentuh support di sini dan balik lagi ke atas. Gitu. Kalau kita mengandalkan di sini resisten, maka kita punya backup setidaknya ya. Kita setidaknya punya backup resisten. Kalau di sini kita nggak punya backup ya, walaupun ini bearish, tapi kita nggak punya backup dalam long term ya, dalam trading jangka panjang, karena kita nggak tahu pergerakan harga itu akan begitu terus atau tidak. Itu. Jadi lebih baiknya tunggu rejection. Dan usahakan dapat entry point yang bagus ya, karena rejection juga menyebabkan entry point kita kadang agak ke bawah ya, atau agak terlempar jauh ya dari opening atau closing price. Jadi perlu diperhatikan, biasanya kalau rejection kita tunggu rejection yang katakanlah ini rejection ya, ini support, ini resisten. Katakanlah dia naik kemudian dia reject, kita jangan di rejectnya, jangan kita entry. Kita tunggu dia balik lagi ke sini, tapi nggak melebihi wicknya dia ya. Kita tunggu dia balik sedikit ke atas, baru kita entry. Karena kan pergerakan market kalau impuls di time frame kecil kan dia turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Itu. Jadi kita cari di retracement dalam time frame kecilnya, atau di ketika impulse rejection itu kita tunggu dia balik ke atas. Kalau emang nggak balik ya tergantung kitanya sih. Kita mau entry, ambil resiko. Kalau enggak ya kita jangan entry ya. Oke teman-teman, itu skenario dari breakout ya. Jadi skenario ini hanya skenario ya, jadi perlu dikonfirmasi lagi dengan tren, dengan kondisi market, dengan momentum utamanya ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.